Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat ya Prof ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Kita ini sudah merindu panjenengan kan? Iya sama. Nah, gimana Prof, sudah siap? Nah. Iya sudah siap, alhamdulillah. Bagi yang sedang sakit jangan sedih. Allah itu kaya dengan obat-obatan ya. Kaya dengan obat-obatan. Iyalah, di dunia ini Allah menciptakan apa saja itu sebagian adalah untuk obat toh. Menciptakan jahe, ternyata jahe itu ada manfaatnya ya. Menciptakan kencur ada manfaatnya. Masya Allah, semuanya. Menciptakan bawang putih ada gunanya. Itu lalu ramuan-ramuan segala itu kan obat-obatan. Jadi ada gunanya semuanya. Jadi yang sakit jangan jangan sedih ya. Itu karena Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan apa saja di alam semesta ini ya bagian untuk kesembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya itu, Allah menyediakan doa-doa. Allah menurunkan surah Al-Fatihah, ya kan? Ya itu antara lain untuk kesembuhan juga. Kemudian memberikan doa-doa lewat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan menjelaskan kajian kita pada syiar duha ini. Kajian duha di radio Al Victor ini saya akan menyampaikan topik dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Ya, dari mata turun ke hati. Ada penelitian ya di mana itu di Universitas Chicago tahun 2014 di Amerika Serikat bekerja sama dengan Universitas Jenewa, Swiss. Jadi pandangan mata manusia itu bisa memperlihatkan banyak hal. Pandangan mata. Ya, pandangan mata itu memperlihatkan banyak hal. Bisa menunjukkan itu cinta, senang, bisa menunjukkan kekecewaan, keheranan, bisa menunjukkan nafsu birahi. Itu pandangan mata itu. Jadi luar biasa lah. Sekarang kita ingat ya. Mengapa kita ini pada waktu wudhu itu disuruh membasuh muka ya? Karena dari mata ini bisa saja kalau tidak hati-hati bisa sampai kepada pencurian, perampokan. Karena tahu itu dilihat itu barang dilihat loh ini kok barang berharga tapi tidak ada orangnya, umpamanya gitu tuh. Lalu bisa juga terjadi pemerkosaan. Jadi tahu itu wanita loh, ini wanita cantik tapi kok ini di tempat yang sepi begini gitu tuh. Ada dua adik laki-laki, dua kemudian satu wanita kemudian diperkosa. Coba perhatikan kan dari mata. Lalu kita ini kemudian dibasuh muka itu antara lain ya mengusap mata kita ini supaya pandangan kita ini pandangan yang tidak menimbulkan bencana gitu. Tidak menimbulkan bencana. Lalu setelah wudhu kemudian kita gunakan untuk sujud ya. Sujud itu kita sujud yang lama antara menundukkan mata ini supaya tunduk betul. Kita kalau sujud itu kan tidak bisa lihat apa-apa. Tidak bisa lihat apa. Lihat sajadah saja kan tidak bisa. Itu dilatih untuk ditundukkan, subhanallah, ditundukkan untuk Allah saja. Lalu bibir lidah juga ditundukkan ya. Jadi anggota badan kita itu lidah sama mata ini memang masalah besar. Kan banyak perceraian hanya karena cara bicara yang tidak terkontrol ya toh. Banyak juga perceraian karena bermula dari mata. Ya melihat orang di kantornya loh kok tiba-tiba kok
kelihatan ya lumayan ini gitu. Selingkuh. Lalu mulai itu ada kerdipan mata dan seterusnya. Masya Allah. Jadi itu rukuk itu sebetulnya menundukkan mata, menundukkan telinga, menundukkan wajah kita, ini semuanya ditundukkan betul. Lalu kemudian digunakan untuk sujud. Nah, dari mata ini nanti kan keluar dari mata, kemudian di sini ada nafsu toh. Okay. Ada cinta, ada kejengkelan. Nah, itu. Nah, inilah maka di dalam Al-Quran ya, surah Al-Mu'min ayat 19. Surah Al-Mu'min 19. Ini menggambarkan pandangan itu bisa mempengaruhi hati. Sekarang kita gunakan yang positif ya. Mata kita arahkan ke Al-Quran, itu baik loh. Akan menimbulkan yang baik. Kemudian mata kita gunakan untuk melihat bunga, kupu-kupu. Betapa indahnya ya, matchnya itu nggak ada warna yang tidak serasi ya, ciptaan Allah itu nggak ada yang serasi. Ya, kupu itu betapa indahnya. Kemudian kalau dibesarkan gambar itu kan kelihatan ini warna ini match dengan ini indah sekali. Bunga, kemudian kita ingat kepada Allah. Subhanallah, ini dari mana ini, apa itu pewarnanya ini kok ndak luntur ya, nah, mamanya gitu. Keindahan Allah, langit itu. Nah, jadi mata itu akan mempengaruhi hati kita. Ini di dalam surah Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui curian mata. Jadi apa ya? Yaitu sekejap pandangan orang itu. Allah tahu itu. Tahu. Insyaallah dosa kita itu begitu banyak lewat mata ini. Ya umpamanya Mas Isak di bis ya, di bis. Kemudian sebelahnya ini kok ada perempuan yang masih muda ya Mas gitu. Masih muda. Ini kan godaan lagi tuh ya Mas. Masih muda kemudian pakai rok mini gitu. Allah. Ya. Cangkep, Bro. Masya Allah. Tapi kalau Mas Isak enggak lah. Mas Isak kan orang baik ya. Akhirnya kemudian astagfirullah gitu. Ya kan? Masya Allah. Itu godaan luar biasa. Itu akan nanti kemudian ke hati. Ya alam. Dan itu Allah tahu. Apa bedanya mata dan telinga itu ya? Kalau telinga itu tidak bisa telinga itu tidak bisa bercabang-cabang. Tapi kalau mata itu bisa bercabang-cabang. Kayak kita mengendarai mobil itu bisa kita lihat depan, bisa lihat samping tuh, bisa lihat belakang, bisa lihat orang yang menyeberang, bisa lihat gedung-gedung sebelah ini. Coba perhatikan. Jadi begitu, itu Allah tahu. Gitu. Kemana arah pandangan mata kita itu tahu. Maka bagi yang tidak bisa melihat, ya itu Allah menjamin surga itu di situ. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi kalau ada saudara kita itu yang dia bisa melihat, itu dijamin masuk surga. Karena apa? Sudah praktis. Allah tidak pernah mencatat dosa dari mata. Ya, jadi satu sisi ya itu hiburan bagi mereka ini yang bermasalah dengan pandangan mata itu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Nah, ayat ini ternyata ada dalam doa yang ada di dalam buku halaman 18. Ya. Ini doa yang kita baca ya. Halaman 18, doa nomor 7. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Nah,
Ya Allah, tohir itu bersihkan, bebaskan. Nah itu qulubana, hati kami dari nifak. Nifak itu kemunafikan. Bebaskan kami dari sifat munafik. Hati yang munafik itu ya itu tidak bagus ya, maunya percaya ini, tidak percaya ini itu. Bersihkan hati kami dari kemunafikan. Jadi kita minta kepada Allah agar hati kita itu ya konsisten kepada sesuatu yang benar, gitu ya, sesuatu yang benar. Tohir qulubana minan nifaq, bersihkan hati kami dari kemunafikan. Kita minta kepada Allah. Kalau enggak nanti siapa yang bisa membersihkan hati kita kalau bukan Allah, ya? Tuh. Wa a'malana minar riya. Ya Allah, jauhkan perbuatan kami ini dari rasa ingin dipuji. Riya. Rasa ingin dipuji. Itu kejahatan loh. Rasa ingin dipuji ya. Ini kalau kita tidak minta kepada Allah, ya terus selama hidup kita itu ingin dipuji terus. Dan ini penyakit loh, sumber penyakit ini. Ingin dipuji. Iya, Mas Ilmi. Kalau nggak dipuji sakit hatinya. Ya iya. Masya Allah. Jadi orang yang bermasalah itu kan itu. Saya loh tidak dihargai sama sekali loh. Loh padahal sudah dihargai Allah. Gitu, paham toh? Ya. Jadi akhirnya dia ini kemudian kalau kecewa kemudian mulutnya ngomong yang tidak bagus. Masya Allah. Ya, ngomong yang tidak bagus. Kita minta kepada Allah supaya hati kita ini dibebaskan dari riya. Minta kepada Allah. Jadi jangan hanya minta sehat saja. Ya. Jangan hanya minta anaknya ini dapat pekerjaan yang bagus. Jangan begitu. Tapi juga mintalah yang sungguh-sungguh tentang kebersihan hati ini gitu loh. Jarang loh orang yang menangis berdoa untuk masalah hati itu jarang. Tapi kalau menyangkut problem-problem rumah tangga, problem ekonomi, problem penyakit itu seperti menjerit-jerit gitu. Padahal sakit apapun sakitnya kan paling banter 100 tahun. Ya toh. Tapi kalau penyakit hati itu kan deritanya kan sampai kematian. Ya, Masya Allah. Jadi sesakit-sakit kita ya, fisik itu ya paling banter ya 100 tahun lah dirasakan. Tapi kalau sakit itu yang berpenyakit itu hati, dibawa sampai mati. Ya sampai mati dan setelah kematian. Bahkan setelah mati. Ya iya kan ditanya Allah, kenapa hatimu kok begitu? Kemudian karena hatimu yang begitu kemudian, paham toh? Ya. Coba perhatikan ya ini ayat tadi itu. Matamu itu, penglihatanmu itu bisa menentukan hatimu. Contoh gini ya, ketika kita sakit, lalu kita lihat orang yang sehat ya, lalu kita ngomong begini, ya Allah enak sekali ya orang begitu, kenapa saya kok begini, ayo. Mengeluh Prof. Ya toh, dari mata turun ke hati. Ayatnya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya toh. Jadi itu dasarnya. Jadi dari mata turun ke hati itu tidak hanya masalah cinta loh. Masalah penderitaan juga gitu loh. Iya. Kita lihat ya orang pakai mobil yang bagus. Mobil saya kok sering mogok ya. Bahkan banyak tikusnya. Masya Allah. Kabelnya putus-putus. Nah, kalau jalan itu kan bunyinya cekit banyak teman. Ya toh. Banyak tikusnya. Terus selalu menghadapi kabut. Karena kacanya kan sudah tua sehingga perasaannya itu ada kabut saja di depan. Allah. Lalu kita berpikir, kayak enak sekali ya orang seperti itu. Udah coba. Akhirnya dari mata timbullah ketidaksyukuran. Masya Allah. Nah sekarang ini kita bagaimana mengatur mata itu yang menimbulkan rasa syukur.
Maka kalau ada mobil yang lebih bagus ya jangan dilihat. Lihatlah orang yang belum punya, yang punya sepeda motor yang sudah sangat tua, ya. Itu loh Mas, untuk jagang itu apa itu standar ya? Standar. Standarnya itu di tali rafia. Oh, Ya Allah. spionnya itu juga pecah. Ya itu kan kita akhirnya subhanallah melihat itu, kemudian kita syukur bersyukur gitu atas nikmat. jadi mata itu memang penting menentukan kita ini menjadi orang semakin mukmin atau menjadi orang kafir. Ingat, jadi kita ini mencuci muka dengan air itu bagian dari itu. Oh. Ya. Masya Allah. Hikmahnya itu ya, Bro. Ya. Oke. Masya Allah, banyak lagi ya itu. Lalu kita kemudian melakukan sesuatu itu masih tersirat harapan. Harapan sesuatu. Sudahlah, pokoknya ini paling berat. Kata Nabi itu, persoalan umatku nanti yang terberat adalah soal ini. Ini menghinggapi siapa saja. Paham tuh Mas Ilmi ya? Nggih. Kita mau di dalam pertemuan ya, kita bertanya panjang, terus dalam hati orang tahu sekarang ya, saya ini mengerti banyak hal. Coba, ayo ini dosa apa enggak? Kan dosa toh. Berarti dia melakukan itu pelanggaran terhadap sumpahnya. Sesungguhnya hidup saya, mati saya, ngomong saya itu karena Allah, tapi karena ini dipuji. Ini dipuji. Bahkan dia bertanya itu sebetulnya tidak ingin bertanya. Tidak ingin mengetahui sesuatu, tapi ngetes orang berdua. Apalagi ngetes ya. Ini enggak, ini ngetes saja, apalagi itu menyakiti hati orang. Ada yang menunjukkan bahwa dia itu ingin menunjukkan siapa dia lewat pertanyaan. Allah. Ya, ada bro. Masya Allah. Ya toh? Ada bro. Enggak usah jauh-jauh Mas Hilmi itu ya. Begitu itu yang menyangkut supaya dilihat orang bla 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 itu menyangkut siapa saja. Sudahlah, saya yang bicara itu juga sering terhinggapi begitu. Tingkat pendidikan setinggi apapun, serendah apapun ya, bisa masuk bro. Orang hafal apapun ya bisa masuk penyakit bisa. itu. Kata Nabi itu persoalan umatku besok yang terberat itu di sini. Dan ini nanti berakibat banyak. Gitu loh. Ketika sudah begitu kemudian orang tidak menghargai sama sekali, dipotong pertanyaannya dan sebagainya, tidak dijawab, atau ngomong mau jadi imam, mau jadi khutbah, itu Pak, khutbah itu Pak, nanti supaya orang tahu bahwa khutbahnya ini nanti orang ya macam-macam lah, masya Allah, sudahlah, menderita. Astagfirullahaladzim. Dan itu sumber penyakit itu di situ. Pakai nanya lagi bro, bagaimana khutbah saya tadi? Ya Allah matahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah bersihkan hati kami dari nifaq wa amalana minar riya. Jauhkan kami itu melakukan sesuatu dengan harapan tertentu dari makhluk. Tolonglah, ini doa yang dibaca sungguh-sungguh. Katanya ingin bahagia. Ya ini antara lain hidup bahagia. Kalau ingin bahagia, sudah jangan berharap. Jangan berharap dibelas kasihani orang, jangan berharap dapat pujian orang, ya itu aja selesai. Pasti bahagia. Ya. Yang lain tuh saya bekerja begini, ndak diapresiasi, ndak apa gitu. Makanya pimpinan ndak ngerti agama, ya ngomong jelek itu, karena ada harapan. Bagi yang satu, dalam apa dipikir Cak? Itu kita itu kerja karena Gusti Allah, dilem gak dilem itu saja dipikir cak lapo. Yang satu ini sing ngomong ini jarang flu. Iya, jarang flu, dia ndak gampang sakit. Yang di sini ini gampang sakit karena dia jiwanya itu menderita gitu loh. Wa al sinatana minal kidz. Loh ini minta lagi, wa al sinatana minal kidz. Ya Allah tolonglah saya ini dari berkata yang dusta. Jadi hati, perbuatan, mulut, mata. Dusta. Ya. Jadi mata ini luar biasa. Di sini ada penelitian sampai begini ya.
Nah disinilah apa itu ada kata-kata begini. Kalau orang itu memandang matanya orang itu beberapa kali, itu berarti memandang dia itu romantis. Tapi kalau mata itu sudah bergeser kepada bagian tubuh, itu sudah nafsu birahi. Jadi kerdipan mata itu Allah tahu. Cep gitu, masya Allah tahu. Cep. Maksud pandangnya itu Allah tahu. Makanya ada lagunya Baginda itu dari mata turun ke hati itu. Jadi ada lagu dari mata turun ke hati. Ya. Nah di sini maka orang yang memiliki penampilan ditakdirkan Allah jadi orang yang ganteng atau jadi orang yang cantik. Ini hati-hati. Kenapa, Prof? Ya, dia berarti satu itu dia sudah memberi pancingan orang untuk itu. Paham toh? Jadi tampil begitu yang cantik, yang ganteng-ganteng. Loh, itu kan berarti memancing orang untuk mandang. Orang. Padahal orang itu berdoa yang di depannya itu berdoa. Jangan sampai Jauhkan aku dari pandangan yang dosa. Paham toh? Iya. Dia sudah cantik, terus di make up lagi lebih cantik, lalu menggunakan pakaian yang lebih cantik lagi. Ingat itu dia orang kayak gitu itu namanya sudah punya golden ticket. Masya Allah. Golden ticket itu tiket yang bisa kemana-mana. Ya. Dia ngelamar pekerjaan ya gampang. Masya Allah ya. Berbekal kecantikan dan ketampanan, Prof. Iya toh. Prof, mata ini kan responnya ada dua, positif dan negatif. Kalau positif kemudian kita mengarah kepada hal-hal yang baik, tentang misalnya melihat tadabbur alam, kita akan bersyukur, kita akan subhanallah. Iya betul. Yang negatif seperti yang banyak contoh. Iyalah, sudah banyak. Ini mata ini pengaruhnya kalau berbuat mengarah negatif itu pengaruh dari nafsu atau akal atau hati, Bro? Gimana ini? Ya kita kan ya bisa dibalik ya yaitu. Tapi lebih baik bukan dari hati ke mata loh, Mas. Bukan dari hati ke mata, gitu. Ya. Ada niatan nggak? Tapi ada mata. Jadi berarti kita ini harus pandai-pandai mengendalikan mata, gitu saja. Nah kalau kita itu ingin tidak serakah dalam harta, mata kita itu kita arahkan kepada yang lebih menderita, gitu loh. Iya. Ya. Kita tergantung kita toh. Nah kalau mata kita itu kemudian kita arahkan kepada orang yang lebih sehat, lebih kaya, maka hati kita akan berubah. Maka di sini ayat ini surat Mukmin 19 itu Allah tahu tentang pandanganmu, kemudian apa ada yang terjadi pada perubahan hatimu. Gitu loh. Di dalam Al-Quran juga surat Al-Mulk itu Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dialah yang menjadikan kamu telinga, kemudian mata dan kemudian hati loh. Jadi kalau kita ini ingin ingin selamat ya mata ini enggak tahu gimana caranya itu. Masya Allah. Ya mata ini bisa subhanallah. Melihat ada orang mencucu itu, terus kelihatan kok sinis gitu. Ya sudah jangan diarahkan ke situ toh, Mas. Ya toh. Iya. Kalau nanti kita arahkan ke situ kita jadi marah. Iya. Ya sudah kemudian arahkan ke orang lain. Maka berkali-kali saya sampaikan di sini, ya many people love you. Banyak. Do not focus on those who didn't love you. Toh. Banyak orang yang masih mencintaimu. Untuk apa kamu memandang orang yang sinis itu? Pandanganmu. Ya lihatlah orang yang senyum-senyum aja kepadamu daripada satu orang yang itu sinis. Pandangannya sinis ya. Itu. Masya Allah. Many people love you. Do not focus on those who do not love you. Masih banyak orang yang mencintai. Ini mau melihat kenapa kamu ada kok sedih karena satu orang itu. Ada 10 orang, ada 100 orang, yang satu ada yang jahat. Lah kenapa mikir itu? Sudah dialihkan aja ke situ. Iya. Mata. Masya Allah.
Makanya di surga itu disediakan Allah wanita yang tidak memandang siapapun, kecuali untuk orang yang diciptakan Allah untuknya. Masya Allah. Jadi khusus bidadari, Prof, ya? Betul. Jadi itu ini loh, melayani satu orang yang fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Jadi wanita-wanita di surga itu tidak mau memandang kecuali pada suaminya yang disediakan Allah. Tidak mau. Selain itu tidak mau. Jadi terjaga betul matanya. Ya memang dipersembahkan Allah untuk dia saja. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah dicolek, ya, dicubit, digerayai oleh yang lain, jin dan manusia. Jadi tidak boleh ada yang menyentuh kecuali orang ini, orang mukmin itu. Masya Allah, luar biasa. Khusus. Maka yang meninggal dunia dengan membawa kebaikan, senanglah. Makanya kalau orang itu mati dan orang itu baik, ketika digotong ya, dipikul, itu mesti ngomongnya ini didengar ini, qadimuni. Cepat. Di sana sudah ada beberapa malaikat yang ganteng, malaikat yang cantik, ya, berpenampilan cantik di situ, ya, yang akan menghibur saya. Cepat. Ya Allah. Ya, dalam bahasa yang lain, aku melenek nyawang raimu. Ya Allah. Wajahmu tidak menarik sama sekali. Saya itu cepat. Qadimuni itu satu. Jadi yang sekarang meninggal dunia sudahlah, ya tangisi sebentar, tapi tidak perlu ditangisi karena jam ini orang ini sudah mendapatkan fasilitas yang lebih daripada di dunia. Ya kalau orang tua kita orang baik, ya tidak usah ditangisi. Wong sekarang ini sudah dapat macam-macam. Ya, Masya Allah. Yang dibelikan martabak lebih indah daripada martabak yang Anda belikan. Ya, diberikan rawon yang lebih enak daripada yang diberikan padanya. Masya Allah. Ya senang sudah, senang saja. Makanya cepat-cepat tadi. Cepat. Nah, Ya. saya doakanlah. Saya doakan semua pendengar Radio Al Victor ini, ya, termasuk orang yang mengucapkan qadimuni, percepat. Sudahlah akhir dari seluruh penderitaan, yaitu kalau sakit ya itu sudah akhir dari sakitnya, ya toh. Wong dibebaskan sakit, minta dibebaskan sakit, ya itu dibebaskan. Ya Allah. Ya Allah, bebaskan saya dari sakit. Ya ini jawabannya. Ayo. Sudah nggak sakit lagi toh. Tapi catatannya isinya tadi ya dalam kondisi sakit penuh syukur, penuh Yalah, ya, diampuni Allah, diampuni Allah semuanya. Mudah-mudahan juga seberapa datang Profesor Al-Aziz, Qadimuni dan keluarganya. Ya, kita doakan semuanya yang di Qadimuni. Insyaallah. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Amin. Ya Allah, bersihkan hati kami seluruh pendengar Al Victor ini minan nifaq, dari kemunafikan. Bersihkan dari hasud, rasa dengki, rasa marah. Wa a'malana minar riya. Jauhkan kami melakukan sesuatu yang tersirat ingin dipuji, ingin dikagumi orang. Amin. Wa alsinatana minal kidb. Jauhkan mulut kami ini dari berkata satu kata pun yang tidak benar. Wa ayunana minal khiyanah. Bantulah kami untuk menjaga mata ini dari dosa. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Engkau itu sungguh mengetahui pengkhianatan atau curian mata dan juga apa yang ada di dalam hati manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Prof.